Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai esai dan juga kritik dengan saya Alvana Juragafis sebagai moderator. Saya Nasir Fatul Hidayat. Saya Simona Fauzia. Saya Diki Maulana Ibrahim. Saya Rafli Safarudin. Sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Setelah itu mencuci kain. Cakep. Dengan senang hati kami ucapkan, selamat datang para hadirin. Pengertian dari esai. Esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. 3. Sedangkan kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Berikutnya ada ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-ciri dari esai. Yang pertama ada bersifat subjektif. Yang kedua disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Yang ketiga berbentuk prosa. Yang keempat berbentuk karangan pendek. Lalu ada ciri-ciri dari kritik. Yang pertama bersifat objektif. Yang kedua tidak berprasangka. Dan yang ketiga memberikan tanggapan. Tujuan dari esai yaitu untuk meyakini pembaca, terus juga untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menerima pendapat dari penulis. Fungsi esai itu untuk menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar dalam suatu isu atau masalah yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari kritik yaitu untuk mengoreksi suatu karya dan fungsinya itu untuk menilai kualitas dari suatu karya. Manfaat dari esai yaitu untuk membentuk opini dari pembaca. Dan untuk manfaat kritik itu untuk memberikan perspektif baru untuk terus berkembang dalam berbagai aspek. Berikutnya ada jenis-jenis esai. Yang pertama ada esai deskriptif. Esai deskriptif ialah karangan yang menggambarkan, mengidentifikasi, atau menuliskan suatu hal. Berikutnya ada esai tajuk. Esai tajuk ini dapat kita temukan di media massa seperti majalah, koran, atau portal berita daring. Lalu ada esai cukilan watak. Pada esai ini, penulis menceritakan pengalaman pribadi atau cuplikan kehidupannya kepada pembaca. Berikutnya ada esai pribadi. Esai pribadi adalah esai yang menceritakan tentang diri sendiri. Lalu ada esai reflektif. Di esai ini, penulis mengungkapkan perenungan yang ditulis dengan formal dan serius. Lalu yang terakhir ada esai kritik. Dalam esai kritik ini berisi tanggapan atau komentar atas suatu hal yang disampaikan dengan gaya si penulis. Di sini ada contoh dari esai yang dapat kalian baca. Jenis-jenis kritik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis kritik berdasarkan tujuannya. Kritik pemaknaan, kritik yang bertujuan untuk mengejar makna dengan menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi. Kritik penghakiman, kritik ditulis dengan pemikiran bahwa kritik tersebut diangkat sebagai hal yang akan memberikan keadilan. Kritik penilaian, kritik yang bertujuan menimbang baik buruknya suatu hal dengan mencari dan menentukan nilai hakikinya. Yang kedua, berdasarkan orientasinya. Kritik objektif, kritik yang memandang karya sastra sebagai sesuatu yang otonom. Kritik mimetik, kritik yang memandang karya sastra sebagai tiruan ataupun representasi alam maupun kehidupannya. Kritik pragmatik, kritik yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembaca seperti tujuan keindahan. Kritik ekspresif, kritik yang memandang karya sastra sebagai luapan atau ungkapan perasaan, memfokuskan pada pikiran dan kejiwaan pengarang. Yang ketiga, berdasarkan sifat asalnya. Kritik akademik, tunduk pada peraturan penulisan yang baku dan mematuhi kaidah penulisan yang ketat. Kritik non-akademik, tidak terlalu terikat pada kaidah penulisan, namun tetap baku. Struktur. Yang pertama ada esai. Sebuah esai setidaknya harus mencakup 3 unsur, yaitu pendahuluan, pengantar, dan isi, dan penutup atau kesimpulan. Dan yang kedua adalah kritik.
Secara umum, struktur kritik adalah sebagai berikut. Tesis, pernyataan pendapat, tanggapan, atau komentar atas suatu hal. Komentar tersebut akan berkaitan dengan teori yang akan diperkuat pada bagian argumen. Penulis menyampaikan sudut pandang tentang masalah yang dibahas. Kaidah kebasan. Kaidah kebasan dibagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang kedua, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas ya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang keempat, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Dan yang kelima, sekali terakhir, menggunakan kata kerja mental. Oke. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.